Assalamualaikum. Selamat siang menjelang sore 4 September 2020. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan petani dari Deli Serdang yang long march jalan kaki ke Jakarta. Melihat kondisinya, kemudian juga mendengar ceritanya, memprihatinkan. Walaupun pengakuan Gubernur Sumut bahwa untuk proses ini mereka masih butuh waktu gitu kan, untuk meneliti dan lain-lain. Tapi yang saya prihatin, kalau masih butuh waktu dan lain-lain, kenapa kemarin itu di Maret, di awal corona itu digusur dulu gitu, diratakan dulu, sehingga kehidupan mereka tercerabut dari akarnya. Dan mudah-mudahan benar yang saya sampaikan. Menurut pengakuannya, mereka tinggal di lokasi itu ada beberapa yang sejak sebelum kemerdekaan, bahkan juga di tahun 51, dan juga beberapa puluh orang sudah punya sertifikat hak milik gitu kan. Jadi saya sih paham aja lah, orang di desa gitu kan kadang-kadang juga nggak ngurus orang tinggal di situ, kan negara juga nggak pernah beli tanah sama masyarakat gitu kan. Dan negara ini juga bukan berdasarkan penaklukan, yang tinggal di situ di mana-mana kok rakyat, kok masyarakat gitu. Jadi jangan merasa ini negara gitu, pemerintahan, kemudian ngaku-ngaku atau main putus-putuskan saja gitu kan. Jadi mesti kita sama-sama sadari bahwa negara ini terbentuk karena ada rakyatnya gitu. Jadi ketika rakyat patuh, rakyat mengerti, rakyat memahami itu, di dalam rangka menjaga supaya negara ini utuh dan kita bisa hidup sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 33 gitu kan, di mana kekayaan dan hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara gitu kan. Jadi bukan dalam artian semua jadi punya negara kemudian bebas dibagi-bagiin gitu kan, nggak begitu gitu kan. Nah, ini sebetulnya konteksnya pada siang ini saya ingin menyampaikan, marilah kita belajar tidak mempercayai pada kondisi ini. Saya ulang lagi, mari kita tidak belajar untuk tidak mempercayai pada kondisi yang kita lihat atau kondisi yang sederhana. Maksudnya adalah ketika ada hal yang seperti apapun, kita perlu cek. Misalnya sebagai contoh lagi, misalnya kan beberapa tahun atau beberapa hari yang lalu kondisi di sekitar Cideng situ gitu kan, itu aman-aman saja, nggak ada apa-apa gitu kan, seperti tidak terlihat apa-apa. Tapi tiba-tiba kemarin gedungnya rubuh. Saya belum tahu atau ada korban atau tidak gitu kan, tetapi pada kenyataannya itu rubuh, dan itu nutup jalan raya gitu kan, sampai busway kemarin, artinya Transjakarta sementara nggak bisa lewat situ. Yang ingin saya sampaikan, kondisi sebelumnya atau kondisi sebelum rubuh itu seperti tidak ada apa-apa gitu. Karena ini sesungguhnya yang mari kita pelajari dan belajar serta berhati-hati di zaman yang sedang krisis sekarang ini gitu kan. Karena banyak hal bisa terjadi tiba-tiba. Begitu juga hari-hari ini COVID sudah di atas 174.000 yang positif atau yang terinfeksi, yang meninggal di atas 7.000, yang sembuh alhamdulillah kita wajib bersyukur makin banyak gitu kan. Tetapi mari kita ingat, ketika COVID itu baru ratusan, bahkan menjelang ribuan. Ketika itu Jakarta sepi, awan bagus, dilihat, difotoin, orang nggak berani keluar rumah. Kalau kita lihat kondisi hari ini, seakan-akan tidak ada apa-apa dibandingin ketika itu gitu kan. Jadi masyarakat itu ketika itu demikian waspada, berhati-hati, takut gitu kan. Kalau kita lihat kondisi saat ini, sekarang rame di jalanan, kemudian juga macet kadang-kadang malahan. Tapi yang sakit makin banyak dan yang meninggal makin banyak. Kembali lagi, kita jangan percaya sama kondisi yang kita lihat ini seakan-akan seperti aman. Kenapa? Sekarang makin banyak keluarga yang posting. Ini juga hati-hati untuk kita semua dan di keluarga masing-masing, untuk tidak berkumpul-kumpul, untuk tidak masuk ke kerumunan,
dan lain-lain lah. Intinya hati-hati, protokol kesehatan itu tolong dipatuhi ya sama-sama, karena itu sungguh berat. Dan kita melihat sendiri banyak keluarga yang mengalami kesedihan itu. Yang ingin saya ingatkan di sini bahwa seakan-akan aman ini enggak sesungguhnya. Buktinya ada beberapa keluarga yang mulai posting, saya ulang lagi, itu meninggal mereka beberapa orang dalam keluarganya. Artinya apa? Artinya ini pandemi ini masih mengancam. Hanya kita kebal dan sebagian masyarakat itu bebal sehingga lupa, atau juga kadang-kadang terlalu semangat gitu kan kemana diskusi karena merasa kondisi seperti apa gitu kan, itu lepas protokol kesehatan dan lain-lain. Tapi intinya ini bahaya. Jadi ini perlu makin hati-hati. Nah, begitu juga ketika kita misalnya melihat di Jakarta, beberapa teman menyatakan mulai dipasang peti-peti mati di jalanan gitu kan, ditebarkan gitu kan. Terus kondisi itu gitu kan, mungkin diharapkan menimbulkan kewaspadaan, menimbulkan supaya yang lebih berhati-hati gitu kan. Tapi yang lain lagi malah bilang ini apa-apaan gitu kan, jadi kayak karnaval gitu kan, nggak nyampe pesennya. Kemudian juga ini dianggap buang-buang anggaran, walaupun mungkin niatnya ini jelas-jelas kalian kalau tidak berhati-hati, tidak mengingat kepada protokol yang harus kalian gunakan di kesehatan itu, maka kalian akan masuk ke dalam peti mati itu gitu kan. Tapi pada kenyataannya ini belum cukup efektif gitu kan. Jadi malah jadi ledek-ledekan lah kenyataannya. Dan Jakarta provinsi yang paling tinggi sekarang kalau kita lihat yang kena COVID gitu kan. Tetapi Jakarta ini juga memang paling awal gitu kan. Jadi itu kenyataannya. Dan ingat, ini terus nyebar ke berbagai wilayah Indonesia. Belum juga kalau kita mau jujur ketahuan puncaknya di mana gitu kan. Media-media menyatakan Indonesia belum puncak, udah 7 bulan gitu kan, masih naik terus pelan-pelan. Nah, walaupun saya ulang lagi, kita mari pandang juga dari sisi bersyukurnya gitu kan, karena saya kira juga Pak Jokowi dengan anggota kabinetnya sudah berusaha sekuat-kuatnya gitu kan. Walaupun kita ada di luar, kita jauh, kita cuma baca media, nonton TV gitu kan, itu sudah berusaha gitu kan. Nah, maksudnya sudah berusaha ini sudah 7 bulan kehidupan dibuka begini, 174.000. Amerika udah sampai 6 juta. Mudah-mudahan kita tidak akan pernah sampai ke situ, segera ketemu jalannya. Dan seperti saya ulang lagi, untuk menjaga kedaulatan negeri dan rakyat, saya sungguh berharap kalaupun ada vaksin dari luar negeri yang sedang dicoba di sini gitu kan, untuk mengobati atau menjaga lah. Vaksin kan untuk menjaga supaya imun, ataupun obat gitu kan. Saya berdoa, dan saya beberapa kali sebelumnya bermimpi justru penyakit itu nggak pernah jauh daripada obatnya gitu kan. Jadi saya berdoa dan berharap kepada para medik, dokter-dokter, ahli farmasi, ahli bioteknologi, itu bisa menemukan vaksin dan obat justru dari dalam negeri sendiri gitu kan. Karena kalau kepada bangsa lain itu sama juga, saya ulang lagi, bukan hanya ditentuin harganya, tetapi kita jadi bergantung nyawa kita, maksudnya nyawa itu kehidupan ini gitu kan, kepada bangsa lain gitu. Walaupun pada kenyataannya setiap orang itu kan punya umurnya masing-masing, dan Allah Subhanahu wa taala itu yang punya kewenangan gitu. Tapi ikhtiar sebagai manusia, saya berharap sebetulnya ketemu lah gitu kan di negeri ini sehingga bisa banyak sembuh gitu kan. Nah itu. Jadi kembali lagi juga ketika ribut misalnya soal UNER, BIN dan itu menemukan obat gitu kan, terus rame. Sekarang nggak tahu lah seperti apa gitu. Tapi maksud saya, kita jangan jadi meragukan apa sih yang kita dengar, yang kita lihat ini seperti apa gitu kan. Jadi marilah kita terus meneliti lagi apa yang terjadi di balik itu dan di baliknya gitu kan, sehingga kita siap sebetulnya secara pribadi dan keluarga gitu kan. Juga misalnya ketika hari ini gitu kan, di tanggal 4 September 2020 ini, saya baca ada tulisan lah orang Australia,
yang sederhananya tuh gini lah. Jadi yang ada di Istana Negara itu maksudnya Pak Jokowi itu wali kota gitu, bukan presiden Indonesia. Terus saya jadi bingung juga gitu kan. Yang pertama ini medianya Indonesia gitu kan, terus ngapain ada peneliti Australia ngurusin Presiden Jokowi ngurusin Indonesia gitu kan. Mendingan mereka ngurusin negerinya sendiri aja, orang negerinya sendiri juga parah di sana gitu kan. Ngapain gitu kan ngurus-ngurusin kita juga gitu kan, lucu gitu kan. Nah, jadi maksud saya kita jangan percaya juga sama kondisi yang tiba-tiba orang yang nggak jelas itu kan, hidupnya nggak di sini, cuman neliti nginik-nginik gitu kan, entah intel entah apa gitu kan, buat proxy gitu kan, terus percaya aja. Jangan. Jadi kondisi setelah baca itu, kalaupun ada mirip-mirip itu jangan-jangan juga nggak bener begitu gitu kan. Maksud saya bisa jadi orang Australia yang cuma dipakai doang gitu kan, bisa ya begitu-begitulah. Atau kalaupun bener juga dia nggak hidup di sini, kalaupun hidup di sini juga pasti nggak setahu kita gitu kan. Jadi yang jangan begitu aja percayalah terhadap kondisi itu gitu kan. Jadi ini memang sekarang ini ketika pandemi, ketika situasi seperti ini banyak bener lucu-lucuan gitu kan, dan hal-hal yang justru sebetulnya dibalik ini semua sangat mengkhawatirkan. Saya ulang lagi, sungguh mengkhawatirkan. Coba, mari kita lihat dengan kesungguhan dan hati yang terbuka. Di awal saya sampaikan bahwa petani Deli Serdang itu jalan kaki dari Deli Serdang sampai ke sini, ke Jakarta. Itu jauh sekali. Jauh banget itu. Begitu sampai di sini, menurut mereka ketemu presiden telekonferensi kali ya. Kemudian juga ketemu Pak Muldoko, ketemu Pak Praktikno, kemudian juga Pak Sofyan Jalil. Seperti sibuk gitu kan. Dan saya yakin sibuk. Tapi kalau baca di media, Gubernur Sumut tiba-tiba bilang ini tidak mudah, perlu waktu dan lain-lain. Saya bertanya balik, kalau begitu kenapa digusur gitu kan? Ini sungguh prihatin karena kehidupan masyarakat banyak itu menjadi hilang. Karena krisis ini kan butuh ketahanan, ekonomi juga rontok gitu kan. Mereka ini butuh hidup gitu. Tiba-tiba ini yang udah hidup dicabut kehidupannya. Jadi prihatin banget ini. Dan kejadian seperti ini gitu kan, kalau kita mau jujur, terjadi juga di Kabupaten Tangerang. Ibu-ibu jerit-jerit digusur, jalan tol belum dibayar, dan lain-lain. Belum cukup itu juga, kita dengar juga, baca juga, lihat juga. Tokoh Dayak Nipan ditangkap. Bisa salah tangkap dalam artian prosesnya, bisa benar tapi tekanan masyarakatnya besar gitu kan. Tapi kalau ini negara menjalankan apa yang menjadi falsafah hidup kita, Pancasila, itu kan sebetulnya ada proses-proses yang bisa dilakukan dengan cara yang baik gitu kan. Termasuk juga, coba Anda bayangkan, Bapak Presiden mengenakan pakaian untuk perayaan Indonesia Merdeka. Besoknya masyarakat yang menggunakan pakaian itu digusur, rame lah gitu kan. Masyarakat nggak mungkin lah bisa merekayasa itu semua, terlalu jauh itu sangat elit dan itu jauh dari jangkauan banyak orang. Tetapi ini semua bertubi-tubi, termasuk juga kejadian misalnya Pinangki yang ternyata begitu ditelisik di ini ada anggota DPR-nya juga, uangnya besar juga, dan lain-lain. Saya ingin menyatakan bahwa kalau dilihat sebelumnya
dengan mata biasa saja, dengan apa adanya, semuanya seakan-akan tidak ada apa-apa. Tetapi kenyataannya bukan manusia yang membongkar, tapi itu terbongkar sendiri, terungkap, meletup, itu meletup. Meletup terus itu, meletup terus. Banyak sekali contoh-contoh yang sebetulnya tidak mungkin kita yang merekayasa. Dan kita juga, marilah kita mendoakan kalau yang sudah mendahului gitu kan di kejadian-kejadian ini, karena apapun juga sebangsa, saudara gitu kan, bisa jadi seagama gitu kan. Tetapi entah salah, entah lupa gitu kan, terjadilah semua itu gitu kan. Mari kita doakan diampuni lah. Tapi bagi kita yang masih hidup, yang ini bukan di dalam rangka menyalahkan atau ini merasa benar, enggak, bukan itu. Tapi marilah kita jadikan semua ini sebagai sebuah pelajaran. Pelajaran bagi kita semua. Walaupun saya sungguh yakin bahwa kita manusia tidak akan pernah bisa menjudge, menghakimi mana yang benar dan mana yang salah di dalam rangka itu absolut 100%, pasti nggak bisa. Dan saya meyakini ketika Rasul menyatakan ini diazab, itu diazab, ini dihukum, itu karena memang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Jibril, dan Jibril itu menyampaikan kepada Rasul. Jadi saat ini Allah tidak menyampaikan kepada kita semua secara langsung gitu kan, yang bisa kita pertanggungjawabkan bahwa ini salah dan benar dan lain-lain. Walaupun batin kita, batin Anda, batin kita semua itu bisa merasakan, hanya tidak layak dan tidak patut itu diucapkan, dinyatakan, karena tetap ada ruang-ruang yang tertutup, ada kotak-kotak Pandora yang hanya Allah yang tahu, bukan kita. Nah, tetapi konteks ini saya ingin menyampaikan bahwa marilah semua ini kita jadikan sebagai sebuah peringatan dan pelajaran. Karena ketika itu semua sudah terjadi, itu tidak akan bisa kita pernah kembali. Termasuk juga kejadian misalnya yang selalu sekarang saya sampaikan soal kegetriran masyarakat korban perampasan tanah di seluruh tanah air, yang mulai juga meletup, bahaya-bahayanya disadari oleh banyak orang. Apakah bobolnya perbankan, apakah makin terbukti bahwa tanah tidak dijual kok bisa ada keputusan pengadilan yang mengalahkannya, atau juga surat-surat izin bisa keluar sehingga bisa perbankan mengeluarkan kredit dan lain-lain, yang ujung-ujungnya yang dirugikan adalah warga yang punya tanah, warga yang kredit kepada perbankan, bahkan perbankannya sendiri. Jadi negara dan bangsa yang rugi. Nah, ini adalah situasi yang sesungguhnya sangat merugikan kita semua. Dan masih banyak yang nggak paham, masih banyak yang mencoba menutupi, masih banyak yang terus bermain. Tetapi seperti yang pernah terjadi di masa-masa yang lalu, marilah kita hanya menyampaikan yang menurut kita benar dengan tujuan baik. Jadi kita bukan mencari menang kalah gitu kan, kita bukan ingin mengalahkan, dan kita tidak ingin menang dalam arti kemenangan, tetapi kita menyampaikan supaya kebenaran itu ditegakkan bersama. Dan ketika kebenaran itu ditegakkan bersama, itu insya Allah akan berkah negeri ini, akan selamat negeri ini. Dan kuncinya semua itu ada di yang memegang kekuasaan. Jadi kembali lagi kepada jangan percaya kepada kondisi ini. Intinya adalah janganlah kita hanya melihat dan mendengar terus langsung percaya begitu saja. Walaupun di satu sisi dengan segala keterbatasan kita wajib mempercayai dan mendoakan para pemimpin kita. Itu kenyataan yang ada. Jadi para pemimpin pemerintahan itu wajib kita percayai. Tetapi bukan tidak dikritik, tetapi bukan juga tidak ditunjukkan ketika ada hal-hal yang menurut mata Anda, hati Anda, pikiran Anda itu nggak pas, atau Anda bingung, atau menurut Anda salah, dan lain-lain. Itu wajib diungkapkan di dalam kerangka supaya terjadi perbaikan, tetapi bukan meledek, bukan menghina,
dan juga bukan merasa bahwa yang menyampaikan itu yang paling benar, bukan itu. Tetapi di dalam masyarakat dan kebersamaan sebuah negara, di dalam sebuah negara, hal-hal tersebut wajib disampaikan. Dan itulah sebetulnya perlindungan yang nyata dari seluruh warga negara terhadap pemerintah dan negaranya. Tidak mungkin hanya 100 orang, 200 orang, 1000 orang, bahkan 1 juta orang itu mengetahui nasib 270 juta orang, baik kebutuhan, kesulitan, dan keinginan. Tidak mungkin. Artinya kalau makin sedikit itu makin sulit. Tetapi kalau kita gotong royong, kita bersama-sama, insya Allah akan lebih mudah membacanya dan akan lebih mudah menyelesaikannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara ku sebangsa dan setanah air, ini pasti butuh waktu. Ini pasti butuh perjuangan kita bersama. Dan kita mesti selalu ingat bahwa azan seperti yang kita dengar sekarang ini, mari kita dengar ini adalah panggilan sayang. Azan ini adalah panggilan kepada kita semua untuk menjadi orang yang benar. Azan ini mengingatkan kita bahwa kita akan kembali dan kita semua akan diazani, pasti pada waktunya akan diazani. Dan insya Allah azan ini juga nanti di alam berikutnya yang akan membangunkan kita pada saatnya. Kita tentu banyak salah karena bukan orang-orang yang sempurna. Tetapi marilah kita memperbaiki diri, kita melakukan introspeksi diri dan menyadari bahwa begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala, begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kehidupan ini diberikan penataan yang sungguh luar biasa. Coba dengarkan itu, dahsyat itu. Coba ketika Anda melihat saudara Anda, bahkan orang tua Anda, dimasukkan ke dalam alam kubur, kemudian diazani seperti ini. Bagaimana perasaan Anda ketika itu? Dan semua yang sekarang sedang berkuasa, semua yang sekarang sedang berjaya, itu pada akhirnya akan mengalami masuk ke dalam liang dan diazani seperti ini. Akan diazani seperti ini. Bagi yang kebetulan meyakininya. Begitu juga di agama yang lain akan mengalami proses yang seperti ini sesuai dengan ajaran agamanya. Ini semua bukan sandiwara, ini semua bukan drama. Tapi marilah kita ingat kembali bahwa pandemi, krisis ekonomi itu bagian daripada usaha yang nyata dari alam semesta ini untuk menyadarkan kita. Untuk menyadarkan kita, untuk membuat hati pikiran kita terbuka. Kita beruntung di negara yang setiap hari mendengar suara azan ini 5 kali. Dan itu semua marilah kita tanamkan lebih kuat lagi. Ini adalah peringatan dan ajakan kepada kita semua untuk hidup lebih baik, membuat negara ini lebih baik, menjadikan Indonesia ini negara surga.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi mari kita terus ingatkan diri kita, saudara-saudara dan teman-teman semua. Bukan menekan, bukan meremehkan, bukan menghina teman, tetapi di dalam rangka supaya negeri ini menjadi lebih baik, kita menjadi lebih baik, keluarga kita menjadi lebih baik, dan kita sendiri menjadi lebih baik. Mari kita renungkan. Mari kita renungkan semua itu. Karena pada ujungnya kita semua akan mempertanggungjawabkan semuanya sendiri. Sekali lagi, saya ingatkan, jangan begitu saja kita percaya terhadap kondisi yang kita lihat sekarang ini, yang kita dengar sekarang ini. Tapi mari dalami dan mari kita perbaiki jika ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Bukan untuk dipertentangkan, apalagi kita merasa paling benar dalam menghadapi semua ini. Dan mohon bagi yang sudah berhasil, yang berkelebihan, bantulah di sekeliling Anda, bantulah keluarga Anda. Bagi yang belum berhasil, yang sekarang masih kesulitan, terus semangat, terus berusaha, terus berdoa. Karena semua ini pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaatnya untuk kehidupan kita semua dan kehidupan Anda. Terus semangat seluruh bangsa Indonesia, insya Allah bangsa ini akan selamat dari pandemi dengan berusaha dan berdoa. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya bahwa dengan usaha keras dan keinginan luhur serta berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bangsa ini dulu bisa merdeka. Dan insya Allah sekarang pun dengan semangat, dengan keinginan luhur, dengan doa dan usaha yang keras, insya Allah bangsa Indonesia akan selamat dari pandemi dan krisis ekonomi ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.